Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad pagi 17 Jumadil Ula 1404 untuk duduk bersama mengkaji kembali ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah kajian Islam ilmiah tematik membahas tema hartaku membawaku ke surga di Masjid As-Sunnah Cinere ini. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Para ikhwah sekalian yang saya cintai, Bapak Ibu, saudara-saudari yang semoga selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala afiat, Allahumma amin. Tema kita adalah hartaku membawaku ke surga. Tema ini penting dari beberapa sisi. Yang pertama yaitu ketika tema kajian yang selalu berkaitan dengan surga itu penting, agar kita sebagai seorang muslim tidak lupa dengan tujuan perjalanan kita. Orang-orang yang lalai di dalam kewajiban atau melanggar larangan, salah satu penyebabnya adalah lupa tentang tujuan akhir perjalanan manusia, yaitu masuk surga, bertemu dengan Allah, dapat ridha Allah. Itu cita-cita tertinggi seorang manusia muslim. Maka saat membicarakan tentang hartaku membawaku ke surga, selalu ada kata surga, itu membuat kita tidak lupa tujuan akhir perjalanan hidup kita. Dan kalau orang lupa tujuan akhir hidup perjalanannya, maka akhirnya lalai, baik melalaikan kewajiban atau melanggar larangan.
Contoh misalkan seorang yang lupa, lalai terhadap tujuan akhir hidup dia, akhirnya menghalalkan segala cara untuk mencari harta. Karena Rasulullah SAW sudah mengabarkan akan kabar buruk ini dalam hadis yang sahih, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halal am minal haram. Hadis riwayat Bukhari. Akan datang kepada manusia suatu masa seseorang tidak memperdulikan apa yang dia ambil, apakah yang halal ataukah yang haram. Bahkan dalam keadaan-keadaan yang sangat keji untuk menghalalkan apa yang dia dapat. Bahkan sebagian orang ada mengatakan, apa yang saya pegang itulah yang halal. Caranya bagaimana saja dapat, yang penting apa yang saya dapat itulah yang halal. Dia tidak peduli apakah itu caranya membunuh, apakah caranya membegal, merampok, mencuri, korupsi. Tidak peduli dia. Mengoplos, memalsukan, harta riba, jual barang yang haram, ya, menipu, dan segala macam cara-cara menghasilkan uang dengan yang haram. Dia tidak peduli. Yang penting konsepnya dalam harta yang sudah saya pegang, yang sudah masuk ke dalam kantong saya, dompet saya, tertransfer ke rekening saya, itu halal. Ini keliru, sangat keliru. Kenapa bisa seperti itu? Karena lupa bahwa akhir perjalanan hidup seorang hamba Allah adalah antara dua, surga atau neraka. Kalau dia ingat surga, maka niscaya dia tidak akan menghalalkan harta yang sedikit dibandingkan surga yang luar biasa. Bayangkan antum, saya juga pernah cerita mungkin di sini, saya masih ingat tentang nikmat yang terakhir yang didapatkan oleh penghuni surga, yaitu intinya 50 kali lipat dari kekayaan salah satu raja-raja dunia. 50 kali, Pak. Anggap sekarang orang mempunyai kekayaan 800 triliun rupiah atau juta dolar misalkan, seperti orang-orang kaya yang disebutkan di media-media sosial. Itu kali 50 kali lipat. Maka orang yang ingat surga, dia tidak menghalalkan segala cara, tidak terlena dengan dunia atau melanggar larangan, karena dia ingat bahwa tujuan akhir hidupnya adalah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa surga Firdaus, kalau bisa tanpa hisab dan bertemu dengan Allah, kemudian mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena ridha adalah nikmat paling terbesar di surga. Wa ridwanun minallahi akbar. Dan keridhaan dari Allah adalah nikmat paling besar. Nah, makanya tema ini penting karena ada kata-kata surganya, agar membuat kita tidak melalaikan kewajiban dan melanggar larangan. Contoh yang lain, misalkan seorang melalaikan sholat Jumat. Saya tidak berbicara 5 kali sholat Jumat saja. Yang Rasulullah SAW bersabda, "Man taraka thalatha jumu'atin taba'allah ala qalbih." Hadis riwayat Tirmidzi. Barang siapa yang meninggalkan 3 kali sholat Jumat, Allah menutup hatinya. Orang berani meninggalkan sholat Jumat, melalaikan kewajiban gara-gara lupa surga. Pentingnya membicarakan tentang surga begitu. Selalu mengingatkan tentang akhir tujuan hidup manusia muslim,
Contoh yang lain lagi. Dan kalau orang sudah sholatnya saja dia lalaikan, maka yang lain-lain akan dia lalaikan. Ya, itu pasti. Makanya khamr dan judi salah satu bahayanya adalah melalaikan sholat. Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawatu wal baghdha fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis shalah. Fahal antum muntahun. Sesungguhnya syaitan hanya menginginkan menciptakan di tengah-tengah kalian disebabkan khamr dan juga minuman yang memabukkan, minuman memabukkan dan perjudian adalah permusuhan dan perkelahian, dan menghalangi kalian dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendirikan salat. Ya. Maka orang kalau seandainya mengingat surga, maka niscaya dia tidak akan masuk ke dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah. Tidak akan masuk ke dalam hal-hal melalaikan kewajiban. Salah satu kewajiban paling utama adalah perihal sholat. Nah, ini poin penting. Tadi malam saya kajian dengan judul menghitung dosa. Ada pemandangan menarik ketika para ulama salaf bermuhasabah, menghitung dosa. Salah satu metodologi mereka menghitung dosa adalah apabila mereka sudah memperhatikan amal mereka, lalu ternyata ada kesalahan, mereka hukum diri mereka. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah tertinggal sholat berjamaah asar, menghukum dirinya dengan bersedekah sebesar tanah yang harga tanah tersebut pada waktu itu 200 dirham. 200 dirham sekitar 800 juta. Ketinggalan sholat berjamaah asar, tetap sholat, cuma nggak jamaah itu doang. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penting tema ini karena ada kata surganya. Yang kedua, penting tema ini karena ada kata hartanya. Harta yang harus kita pahami baik-baik, dia adalah sarana untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta bukan tujuan, tetapi bagaimana bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang jadi masalah adalah kita ini sudah ditakdirkan oleh Allah mempunyai sifat sangat suka terhadap harta. Siapapun orangnya sangat suka terhadap harta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tuhibbunal mala hubban jamma." Dan kalian menyukai harta dengan rasa suka yang sangat besar. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innahu lihubbil khairi lasyadid." Dan sesungguhnya manusia kecintaan terhadap khair, kata Imam Ibnu Katsir, khair di sini al-mal. Khair di sini adalah artinya harta. Sesungguhnya manusia sungguh sangat cinta terhadap harta, sangat-sangat besar. Nah, nanti kita akan bahas apakah cinta tersebut tercela atau tidak. Ya, jadi tema ini penting karena dia berkaitan dengan harta, yang mana manusia sangat suka terhadap harta. Taib, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk kepada hartaku membawaku ke dalam surga. Sebelum saya masuk ke dalam tema, maka saya ingin menyebutkan muqaddimah yang ketiga, yaitu masuk ke dalam surga itu dengan rahmat Allah. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulu ahadukumul jannata bi'amalihi, atau lan yudkhila ahadakumul jannata amaluhu. Artinya, tidak akan pernah salah seorang dari kalian amalannya memasukkannya ke dalam surga. Saya ulangi,
Tidak akan pernah salah seorang di antara kalian amalannya masukkannya ke dalam surga. Kemudian para sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Tidak juga engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wala ana." Tidak juga saya. Illa an yataghammadani Allahu bi rahmah wa fadl. Kecuali Allah Subhanahu wa taala meliputiku dengan rahmat dan karunia-Nya. Dari sinilah para ulama mengatakan bahwa masuk ke dalam surga itu dengan rahmat Allah. Masuk ke dalam surga itu murni dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang tidak boleh dinyatakan sebagai penghuni surga kecuali yang menyatakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang tidak boleh dinyatakan sebagai penghuni neraka kecuali yang menyatakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena masuk ke dalam surga adalah murni hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Murni karunia dan rahmat Allah. Adapun amalan di antaranya beramal dengan harta itu adalah penyebab masuk surga. Bedakan ya. Masuk surga berdasarkan rahmat Allah. Adapun amalan penyebab masuk surga. Apa maksudnya? Orang masuk surga tidak bisa barteran dengan amalnya. Ya Allah, ini saya sholat dari mulai umur 15 tahun saat saya balik sampai umur 60 tahun. Mana pahala surga saya? Nggak bisa. Ya Allah, ini saya puasa sebanyak dari umur 15 tahun sampai 60 tahun. Mana surga rayyan saya? Tidak bisa barteran dengan amal. Karena masuk surga dengan apa tadi? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi amal saleh itu adalah penyebab masuk surga. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun." Masuklah kalian ke dalam surga dengan sebab apa yang telah kalian lakukan. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ketika kita mengangkat tema hartaku membawaku ke surga, maka amal ibadah dengan harta adalah penyebab masuk surga. Penyebab masuk surga. Amal ibadahku dengan harta adalah penyebab masuk surga, bukan penentu masuk surga. Karena yang menentukan si fulan masuk surga, si fulan gak masuk surga, siapa? Allah dengan rahmatnya dan karunia-Nya. Mungkin agak maju lagi, masih banyak yang datang. Yang di sini ada kosong, silakan. Yang sebelah sana tuh. Mudah-mudahan cepat nih renovasinya biar masjidnya lebih besar. Semestinya sih 6 bulan selesai nih. Ya. Baik. Ahibati fillah, afanillah wa yakum. Baru kita masuk ke dalam tema kita. 20 menit saya berbicara tentang muqaddimah. Yang pertama, pentingnya tema ini karena berkaitan dengan surga. Dan coba antum coba aja dalam kehidupan sehari-hari. Lagi malas ibadah, lagi futur ngaji, lagi malas baca Quran, sukanya nonton bola, lagi malas tahajud, padahal waktu sepertiga malam tuh, gol sepertiga malam tuh, ya. Lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, yanzilu rabbuna tabaraka wa taala hina yabqa thuluthul lailil akhir. Allah turun ke langit dunia ketika sepertiga malam terakhir. Kemudian Allah berfirman, fayaqul man yad'uni fa astajibulah. Siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan. Dan Allah tidak mengabulkan doa yang gol, enggak. Man yastaghfiruni fa aghfirlah. Siapa yang
beristighfar kepadaku, aku akan ampuni. Man yas'aluni fa'u'tiyah. Siapa yang meminta kepadaku, aku akan kasih. Nah, apabila sedang malas, maka coba ingat surga. Apabila sedang mendewakan dunia, coba ingat surga. Itu metode Al-Quran. Allah sering berfirman dalam Al-Quran, wallahu indahu husnul ma'ab. Coba tulis saja di dalam aplikasi antum dalam Al-Quran, wallahu indahu, begitu tulisannya, wallahu indahu. Ya, maka akan banyak kita dapati ayat. Saya contoh surat Ali Imran ayat 14. Zuyyina lin-nas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa yang disukainya, seperti wanita, istri, anak, harta yang banyak berupa emas, perak, kuda-kuda pilihan, binatang-binatang ternak, sawah ladang. Itu yang disukai manusia. Itulah kesenangan hidup dunia. Hati-hati, 6 perkara ini jangan sampai melalaikan kewajiban atau melanggar larangan. Makanya Allah ingatkan di akhir ayat, wallahu indahu husnul ma'ab. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang paling baik, yaitu surga. Jadi metode mengobati penyakit futur, ingat surga. Garis bawah itu baik-baik. Jadikan quotes tuh, ya, status di Facebook. Ya, obat mengobati penyakit futur, ingat surga. Dalilnya surat Ali Imran ayat 14 dan juga surat Ali Imran ayat 195. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu indahu husnul thawab. Dan Allah di sisinya lah pahala yang paling besar, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dalam surat At-Taghabun ayat 15. Lihat, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak-anak kalian adalah fitnah. Fitnah di sini maksudnya adalah sesuatu yang bisa menghantarkan kepada kehancuran. Harta dan anak kita fitnah. Fitnah di sini diterjemahkan sesuatu yang bisa menghantarkan kepada kehancuran, bukan hanya sebatas cobaan. Ya, maka kemudian hati-hati dengan godaan harta, dengan fitnah harta dan fitnah anak. Wallahu indahu ajrun azim. Kalau sedang tergoda dengan godaan harta dan godaan anak, maka Allah di sisinya lah pahala yang sangat besar, yaitu surga. Metode menghilangkan futur, ingat surga. Pelajari aja surga, tentang nikmatnya, ketinggian derajatnya, minumannya, makanannya, pakaiannya, rumahnya, bangunannya, pohonnya, wanitanya. Ya, pelajari aja. Maka niscaya akan semangat. Oh, tempat saya bukan di sini. Apalagi dalam keadaan orang-orang tahu benar-benar bagaimana sulitnya dunia, maka dia akan tidak terpengaruh dengan mewahnya dunia tersebut. Kemudian yang kedua yang sudah kita pelajari tadi adalah pentingnya surga karena berkaitan dengan harta. Harta adalah sesuatu yang paling disukai oleh manusia. Yang ketiga, saya menyinggung tentang bahwa beramal dengan harta adalah apa tadi? Penyebab masuk surga. Barteran surga tidak? Tidak. Zakatmu, sedekahmu, hajimu dengan harta, ya, bukan barteran surga, tetapi dia adalah penyebab masuk surga. Karena masuk surga hanya murni dengan apa? Dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau sudah kita pahami itu, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maksud dari tema ini adalah bagaimana kita punya harta
dengan harta kita, baik itu yang banyak harta atau yang sedikit harta, bisa masuk ke dalam surga. Ya. Sekarang saya akan mengenalkan beberapa pandangan seorang muslim terhadap harta. Dengan pandangan-pandangan ini, niscaya dia mudah beramal dengan harta. Ya. Dengan pandangan-pandangan ini, niscaya dia mudah beramal dengan harta. Karena sebenarnya mudah kajian ini. Bagaimana masuk surga dengan harta? Ya jelas diletakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan tema ini sebenarnya diambilkan dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an 'umrihi fima afna wa an 'ilmihi fima fa'al wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa wa an jismihi fima ablah." Tidak bergeser kedua telapak kaki seorang hamba di sisi Allah pada hari kiamat sampai dia ditanya 4 perkara. Dalam riwayat yang lain 5 perkara. 4 perkara. 1, tentang umurnya dia habiskan untuk apa. Yang kedua, tentang ilmunya dia amalkan pada apa. Yang ketiga, tentang hartanya. Lihat sini. Harta ada 2 yang ditanyakan. Didapat dari mana, kemudian digunakan untuk apa. Yang keempat adalah tentang anggota tubuhnya, dia pakai untuk apa. Berarti kalau tema kita ini didasari oleh hadis ini tentang harta, dari mana dia dapat dan digunakan untuk apa, maka hartamu membawamu ke surga dengan 2 cara, yaitu didapat dengan cara halal dan digunakan untuk ketaatan. Ya, hartamu bisa membawamu ke dalam surga adalah saat harta didapat dengan cara halal dan digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Simpel saja sebenarnya jawabannya. Itulah inti kajian saya. Sudah paham belum? Paham? Kalau udah paham bubar kita. Ya, itu inti kajiannya. Mudah. Yaitu bagaimana harta didapat dengan cara yang halal, kemudian digunakan untuk ketaatan kepada Allah SWT. Nah, baik, saya akan sebutkan pandangan-pandangan seorang muslim terhadap harta. Yang pertama, seorang muslim memandang hartanya adalah pemilik asli harta adalah Allah. Dia hanya pengurus yang ditunjuk oleh Allah. Ingat nih, yang diluaskan rezekinya oleh Allah, bahwa sebanyak apapun harta yang engkau miliki, maka itu adalah pemilik aslinya, asli, pakai san, asli. Pemilik aslinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita yang memegang harta tersebut hanya pengurus yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lalu apa maksudnya? Kalau kita pengurus, maka apabila pemilik asli mengatakan anfiqu, sedekahkan, maka tugas pengurus cuma apa? Cuma menjalankan. Kalau ada ayat, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Surah Al-Baqarah. Wahai orang yang beriman, sedekahkanlah dari apa yang telah Allah berikan rezeki kepada kalian. Ya, dari apa yang Allah telah berikan rezeki kepada kalian. Sebelum datang hari yang pada waktu itu tidak ada jual beli, tidak ada syafaat, pertolongan, rekomendasi. Maka sebagai pengurus, maka dia taat kepada pemilik aslinya. Dia sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa harus mikir panjang, tanpa harus apalagi kalau seandainya nih,
Kalau seandainya saya sering mencontohkan ini, ada kerabat datang ke rumah, kerabat itu rahim, benar-benar rahim dekat. Dan Bapak harus paham betul siapa rahim kita. Rahim kita itu ya dari atas, itu bapak ibu kita. Kemudian ke atas lagi, yaitu nenek kakek kita dari bapak, nenek kakek kita dari ibu. Terus ke atas, itu rahim. Kemudian ke bawah, anak kita, laki-laki perempuan. Kemudian ke bawah lagi cucu kita. Terus ke bawah, cicit, terus ke bawah. Itu rahim. Kemudian samping kanan, saudara, saudari kita, kakak, adik kita, itu rahim, orang paling terdekat dengan kita secara rahim. Kemudian keponakan kita, itu bagaikan anak kita, keponakan, harus dekat dengan kita. Kemudian paman bibi kita, baik itu adalah saudara saudarinya bapak atau saudara saudarinya ibu, itu rahim kita. Nah, apabila ada kerabat rahim itu datang ke kita, ya, kemudian minjem duit, yang sudah lama nggak datang pasti minjem duit tuh, kan gitu biasanya. Ya, sudah lama nggak WhatsApp, sudah lama nggak ini, ya, makanya saya kadang-kadang, Mas Arda tahu saya, kok nggak nongol, saya nanya begitu, kok lama nggak kelihatan, karena biar dikira nanti kalau seandainya saya tidak lama berhubungan, ini Ustaz kayaknya ada maunya nih gitu. Ya, saya tetap hubungin. Itu kebiasaan. Dan itu kebiasaan Nabi Muhammad SAW, mencari kawan-kawannya yang dia kenal. Mencari kawan-kawannya yang dia kenal. Tidak hanya mencari saat diperlukan. Ya, tidak hanya mencari saat diperlukan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau mereka datang, ujung-ujungnya minta minjem duit. Orang yang tahu dia adalah pengurus harta, pemilik aslinya Allah Subhanahu wa ta'ala, mikir panjang. Ya, kalau ada dia kasih. Apalagi itu cuma minjam. Bukan minta, minjam artinya nanti kembali. Tidak perlu dia masuk kamar kemudian musyawarah meja bundar dengan istrinya. Nggak perlu. Ini gimana nih? Ada paman begini. Dia nggak perlu. Kenapa? Karena dia pengurus harta. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang yang kesusahan, terutama yang ingin berhutang. Tidaklah orang berhutang kecuali karena susah. Man naffasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya, naffasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Tidaklah seseorang melapangkan kesulitan dari kesulitan dunia, maka dia akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kesulitan-kesulitan akhirat. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu qardin sadaqah. Setiap hutangan yang diberikan berarti dia sedang bersedekah kepada orang yang dia hutangi selama belum dibayar. Tidak ada di dunia ini atau jarang di dunia ini orang bersedekah 1 juta sehari. Ada. Siapa mereka? Yang menghutangi orang lain yang belum dibayar. Itu bagaikan dia bersedekah. Nah, ini maksud saya. Kalau kita meyakini bahwa harta pemilik aslinya adalah Allah, kita cuma pengurus yang ditunjuk oleh Allah, maka kita akan gemar meletakkannya di dalam ketaatan. Apalagi dalam hal-hal yang sangat diperlukan oleh seseorang. Ya, contoh misalkan Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah. Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Beliau menjawab, sururun yudkhilu ala qalbi muslim. Kegembiraan yang kau masukkan ke dalam hati seorang muslim. Apa itu contohnya wahai Rasulullah? Tatrudu anhu ju'an. Memberi makan, menghilangkan lapar orang. Saat apalagi orang itu kelaparan. Jangankan orang yang sangat kelaparan, orang yang kaya raya dikasih makan gratis itu senang. Apalagi yang benar-benar kelaparan. Kasih, kemudian dia makan dengan lahap, kemudian dia berterima kasih, itu berkah bagi yang ngasih. Ya, dengan syarat nggak usah di media sosial.
Itu berkah bagi yang ngasih. Tapi kita berhusnudzon saja, yang memasukkan ke menjadi konten-konten mungkin ingin memberikan suri tauladan. Tapi berat. Ya, hatinya harus benar-benar dijaga. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatrudu anhu juan, atau taqdi anhu dainan, atau melunaskan hutangnya. Ada orang kalau datang telepon berdering, keringatnya dingin. Saya pernah diceritakan oleh teman saya, hutang 1-2 miliar. Setiap kali telepon datang keringat dingin. Kenapa? Takut ditagih. Maka ada orang yang melunaskan hutangnya, atau ada orang yang mengatakan, ya sudah Pak, hutang Bapak halal. Saya pernah tuh kawan kerja di tambang, kemudian beliau bercerita, ada orang hutang 1 miliar sama saya. Kemudian si yang berhutang ini datang ke rumah, Pak, modal yang Bapak kasih ke saya gagal, usaha tidak lancar, saya tidak bisa bayar 1M. Ini kepala saya, ini badan saya, Bapak mau penggal leher saya silakan. Kata beliau, cerita kepada saya, ini Ustadz, kalau saya penggal saya dituduh membunuh nanti. Kalau saya bawa ke pihak yang berwajib, bayarnya lebih mahal daripada hutangnya. Maka akhirnya saya berkata kepada orang tersebut, ya sudah Pak, pulang aja Pak. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah SWT. 1M. Kejadian nyata ini. Baru kemarin telepon beliau saya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yakini baik-baik, kita cuma pengurus yang ditunjuk oleh Allah. Pemilik asli harta adalah Allah Subhanahu wa taala. Apapun perintah pemilik asli, maka kita akan mudah mengerjakannya. Apa dalil bahwa ini kita adalah pengurus? Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 7. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Berimanlah kalian seluruhnya kepada Allah dan Rasulnya, dan bersedekahlah kalian dari apa saja yang kami jadikan untuk kalian sebagai pengurus di dalamnya, khalifah di dalamnya, pengurus. Maka orang-orang yang beriman dari kalian dan bersedekah, bagi mereka adalah pahala yang besar. Saya ingin sedikit menyinggung konsep menabung. Kalau nabung untuk haji, untuk umrah, oke lah. Tapi kalau nabung untuk numpuk-numpuk harta, mendingan tabungkan kepada orang-orang yang miskin, janda-janda, gak mesti harus dinikahi. Yang poligami hanya khusus orang-orang yang bermental baja. Kalau ciut-ciut seperti yang di depan ini, gak usah lah, jangan banyak menghayal. Ya, nafkahi janda, nafkahi anak yatim, itu yang sekolah nggak bisa bayar. Saya punya pesantren Pak, anaknya cerdas Pak, anaknya cerdas. Ini saya masih mikir, kan saya punya program KYM, kafil yatim miskin. Ini sekarang pendaftaran santri baru, diterima dia, tapi minta untuk beasiswa, nggak bisa bayar. Tuh sekolahkan tuh orang, penghafal Quran. Setiap kali dia baca Quran mengalir pahalanya, meskipun ketika kita sudah menjadi satu tulang ekor. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa anfaqu lahum ajrun kabir. Siapa yang bersedekah, maka mereka mendapatkan pahala yang besar. Yakini baik-baik, kita ini hanya sekedar pengurus saja. Pengurus. Dan Allah Subhanahu wa taala pemilik asli harta. Taib. Kemudian poin yang kedua, perspektif seorang muslim terhadap harta yang kedua adalah harta adalah ujian yang khusus bagi seorang muslim. Jadi godaan paling khusus bagi seorang muslim adalah harta. Bani Israel, godaannya paling khusus adalah wanita.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fin nisa." Hati-hatilah terhadap godaan dunia, hati-hatilah terhadap godaan wanita. Sesungguhnya godaan wanita yang paling pertama menghancurkan Bani Israel adalah wanita. Adapun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, godaan khususnya adalah harta. Apa dalilnya? Hadis riwayat Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, riwayat Imam Ahmad dari Ka'ab ibn Iyad radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli ummatin fitnatan wa inna fitnata ummati al-mal." Sesungguhnya setiap umat mempunyai godaan tersendiri, dan godaan untuk umatku secara khusus adalah harta. Maka hati-hati, jangan sampai harta melalaikan kita dari kewajiban atau membuat kita melanggar larangan. Sebagaimana ayat yang kita sebutkan tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sesungguhnya harta dan anak kalian adalah fitnah. Fitnah di sini godaan yang bisa menghantarkan kepada kehancuran. Surat At-Taghabun ayat 15. Hati-hati para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Gara-gara harta, kadang-kadang seseorang menghalalkan segala cara. Gara-gara harta, seseorang kadang-kadang menghalalkan segala cara. Seperti misalkan masalah tadi yang saya ingin singgung sebenarnya adalah rahim, waris, harta waris. Gara-gara harta waris antara rahim terputus, itu tidak akan diangkat amalnya sampai berdamai. Hati-hati itu. Gara-gara harta antara rahim terputus sampai sekarang belum berdamai, belum minta maaf, minta halal satu dengan yang lainnya. Ingatlah, ngajimu gak manfaat saat kamu terputus rahimmu. Gak manfaat. Yang sekarang hadir di majelis saya ini, kalau seandainya dia ada rahim yang terputus, maka minta halal, meskipun dia benar. Minta maaf, agar amal terangkat. Sebesar apapun tauhidmu, kalau seandainya rahimmu terputus berdasarkan hadis Rasulullah SAW, amalnya tidak akan terangkat. Di malam nisfu Sya'ban tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahid. Sesungguhnya Allah melihat kepada manusia pada malam nisfu Sya'ban. Lalu Allah mengampuni seluruh makhluknya kecuali dua, yang melakukan kesyirikan dan yang musyahin, saling bertengkar, memutuskan hubungan rahim. Apalagi itu rahim. Orang yang ngaji salaf harus dekat dengan rahimnya. Bahkan mereka yang lebih pantas untuk mendapatkan sedekah kita, zakat kita. Kalau seandainya mereka bukan tanggung jawab kita, berhak untuk mendapatkan harta zakat kita, apalagi sedekah kita. Ini hati-hati pada ikhwan. Ini saya tegas masalah ini, agar kita benar-benar dekat dengan rahim kita. Dan itu salah satu ciri dakwah salaf, yang mengamalkan dakwah salaf, sangat dekat dengan rahimnya. Walaupun rahimnya itu adalah orang-orang yang mungkin masih melakukan perbuatan kesyirikan, perbuatan bid'ah, asalkan mereka bukan ru'usud dolalah, bukan pemimpin-pemimpin kesesatan, maka dekatlah dengan rahim. Mungkin dengan kedekatan dan akhlak seperti itu mereka akan mengaji dakwah sunnah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati dengan harta waris, jangan sampai menjadi fitnah bagi kita, ujian bagi kita. Akhirnya dengan harta tersebut akhirnya memutuskan hubungan rahim, Maka harta adalah ujian.
dari Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mal fitan ka qita'il lail muzlim, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya." Bersegeralah kalian beramal sebelum datang hal-hal yang samar-samar yang bisa menjerumuskan kepada kesesatan. Seperti samar-samarnya itu seperti orang melipat sesuatu di malam hari, nggak kelihatan, tetapi sebenarnya dia dapat menghantarkan kepada kehancuran. Buktinya apa? Di pagi hari ada orang beriman, sore hari kafir. Sore hari beriman, pagi hari kafir. Kenapa? Sebabnya yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya demi harta dunia. Hati-hati para ikhwan, jangan sampai seseorang menghalalkan segala cara, apalagi sampai menjual agama demi uang. Ya, meremehkan agama demi uang, merendahkan agama demi uang. Karena harta adalah ujian khusus bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat khawatir umatnya akan harta. Coba perhatikan hadis riwayat Muslim dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja yawman fa shalla ala ahli Uhud salatahu ala al-mayyit thumma insarafa ila al-mimbar. Suatu saat beliau keluar, kemudian mensolati orang-orang yang mati di peperangan Uhud, solat jenazah atas mereka. Kemudian setelah itu beliau pergi ke atas mimbar. Kemudian beliau bersabda, "Inni faratun lakum, aku yang mendahului kalian di surga. Wa ana syahidun alaikum, aku menjadi saksi penguat kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa inni la anzuru ila haudil an, aku sekarang bisa melihat telagaku di surga. Wa inni qad u'titu," ini inti pembicaranya, "dan sesungguhnya aku telah diberikan mafatiha khazainil ard, ke kunci-kunci kekayaan bumi, atau mafatihal ardi, atau kunci-kunci kekayaan bumi. Wa inni wallahi ma akhafu alaikum an tusyriku ba'di, aku tidak khawatir untuk kalian mensyirikanku sepeninggalku." Sebagian umat Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW tidak khawatir kalau para sahabatnya mensyirikannya. Kenapa? Karena iman mereka kuat. Tetapi apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW? "Walakin akhafu alaikum an tatanafasu fiha." Tetapi aku khawatir atas kalian, kalian berlomba-lomba untuk harta tersebut, menghalalkan segala cara untuk harta tersebut. Taib. Kemudian perspektif seorang muslim yang ketiga terhadap harta. Harta, banyaknya harta bukan tanda kemuliaan, sebagaimana sedikitnya harta bukan tanda kehinaan. Banyaknya harta bukan tanda kemuliaan, sebagaimana sedikitnya harta bukan tanda kehinaan. Sebagaimana hadis, sebagaimana ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fajr ayat 15 sampai 17. Fa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Adapun manusia, jika diuji oleh Allah Rabbnya, Allah memberinya nikmat, maka kemudian ia mengatakan, Rabbku, Allah telah memuliakan aku. Kapan dapat nikmat dia mengatakan seperti itu? Allah telah memuliakan saya. Buktinya saya kaya. Ini asumsi yang pertama. Asumsi yang kedua, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahana. Adapun jika Allah mengujinya, kemudian Allah sempitkan rezekinya, maka ia mengatakan, Rabbku telah menghinakanku. Ini asumsi yang kedua. Kalau sempit harta berarti itu tanda orang itu dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua asumsi ini dibantah oleh Allah pada ayat yang ke-17. Ayat selanjutnya langsung, kalla, tidak sama sekali.
Tidak demikian. Tidak benar dua asumsi tersebut. Harta yang banyak tanda kemuliaan, harta yang sedikit tanda kehinaan. Ini tidak benar. Bahkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan, Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah berdoa atau pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil faqr wa a'udzubika min syarri fitnatil ghina. Perhatikan doanya baik-baik. Hadis riwayat Bukhari. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari ujian kemiskinan. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil faqr. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari ujian kemiskinan. Baik ya, sampai sini paham? Kemudian wa a'udzubika min syarri fitnatil ghina. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari keburukan ujian kekayaan. Apa bedanya antara kemiskinan dengan kekayaan? Saya ulangi, yang masih belum ngah. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil faqr. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari ujian kemiskinan. Paham? Baik, ingat ya, ujian kemiskinan. Ujian kemiskinan. Allahumma inni a'udzubika min syarri fitnatil ghina. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari keburukan ujian kekayaan. Apa bedanya? Ada kata keburukan. Ujian kekayaan, ada kata keburukan. Ini dijelaskan oleh Imam Al-Munawi rahimahullahu taala, ya, di dalam kitab beliau Faidul Qadir. Sebentar, saya ingin bacakan perkataan Imam Al-Munawi rahimahullah. Beliau berkata, fihi isyaratun ila taghlidh. Di dalamnya terdapat isyarat tentang peringatan keras min fitnatil ghina, dari ujian kekayaan. Kenapa? Karena di dalam ujian kekayaan ada tughyan, sifat melampaui batas. Ada kibar, sifat kesombongan. Ada al-israf fi ma'siyatillah, ada meletakkan harta dalam perihal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 poin ini tidak akan pernah didapati dalam ujian kemiskinan. Makanya seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa harta yang banyak bukan tanda kemuliaan, harta yang sedikit bukan tanda kehinaan. Bahkan mungkin harta yang banyak itu adalah tanda ujian yang bisa menghantarkan kepada kerusakan, kehancuran. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati. Harta yang banyak bukan tanda kemuliaan, harta yang sedikit bukan tanda kehinaan. Tapi kalau antum dipilihkan, memilih mana? Kaya bersyukur, miskin bersabar. Aklamasi kayaknya deh. Kaya bersyukur, karena miskin susah ya. Istri sakit, ya, dimarahin oleh suaminya. Ente sakit mulu. Astagfirullah, kata bapaknya. Ada pak suami begitu, sakit mulu, rumah sakit mahal, tau nggak? Ya gimana nggak sakit? Diberi beban yang berat, dikasih gizi yang sedikit. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, istri itu pak adalah tawanan kita. Dia boleh keluar rumah dengan izin kita. Dia boleh bahkan menemui orang tuanya harus dengan izin kita.
Tetapi ingat, jangan sampai zalim terhadap mereka. Saya sering berpesan kepada ibu-ibu, jangan mau dizalimi oleh suami, karena banyak sekali pesan, telepon, curhatan yang sampai. Dan anehnya itu sudah puluhan tahun. Seperti kasus terakhir yang saya dapati. Ustadz, saya ini fulana sudah menikah 20 tahun. Suami saya tidak menafkahi saya, suami saya tidak menafkahi bahkan lahir batin. Maka saya langsung cecar, kok 20 tahun bisa bertahan? Ini yang salah siapa? Suaminya yang zalim atau ibunya yang tidak mikir? Kok mampu bertahan 20 tahun? Kalau sudah suami tidak menafkahi, 4 bulan saja batasnya, sudah habis itu gugat cerai. Atau minimal panggil kedua belah pihak dari keluarga besar. Apalagi kalau sudah tidak sholat, itu nggak usah nunggu lama-lama, nggak usah nunggu berbulan-bulan, berpekan-pekan, sehari aja nggak sholat. Itu urusan besar. Jangan mau para perempuan dizalimi oleh suami, ya, atau mendapatkan suami yang tidak becus untuk jadi suami. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Karena sering sekali bertahun-tahun, berpuluhan tahun. Kasus terakhir 20 tahun. Lalu saya katakan, benar bu, nggak dinafkahi? Dinafkahi Ustaz, cumanya ini. Antara dua berarti, suaminya yang memang tidak becus atau istrinya yang kurang bersyukur. Gitu ya. Maka hati-hati Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kembali kita ke permasalahan tadi. Pilih mana, Pak? Kaya bersyukur, miskin bersabar. Kaya bersyukur. Baik. Orang yang kaya, orang yang miskin berkata, miskin yang bersabar lebih utama. Suatu ketika, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qumtu ala babil jannah." Aku berdiri di pintu surga. Fa idza 'amatu man dakhalaha al-fuqara. Ternyata kebanyakan yang masuk ke dalamnya adalah orang-orang fakir, miskin. Masih mau kaya bersyukur? Masih ya? Subhanallah. Dasar manusia. Yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Yadkhulu al-fuqara al-jannah qabla al-aghniya bi 500 'am." Orang-orang miskin masuk ke dalam surga sebelum orang-orang kaya 500 tahun. 500 tahun kalau hitungan akhirat, ya, satu harinya 1000 tahun. Berarti kali 1000 tahun kali berapa? 500 kali 1000. Enggak begitu hitungannya. Satu hari 1000 tahun. Ya toh? Ini 360 hari. Berarti kali 5.000. Betul enggak? Kali 500 tahun. Betul tidak? Ya. Panjang berarti kan? Masih mau? Jadi kayak bersyukur masih mau? Sudah 2-0. Kita ingin bikin hat-trick nih. 2-0. Yang ketiga, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Allahumma uhsyurni fi zumratil masakin." Ya Allah, kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Meskipun yang sebagian ulama mengatakan miskin di sini maksudnya adalah orang-orang yang tawadhu. Tetapi kita mengambil zahir lafaz hadis. Kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Enggak ada orang-orang kaya. Masih? Masih mulai bingung deh. Saya pernah suatu kali kajian, saya hadapkan pertanyaan seperti ini. Ada, enggak Ustaz, saya miskin bersabar, enggak apa-apa deh. Yang penting sama Nabi Muhammad SAW. Maka jawabannya adalah, yang pertama, kata orang kaya yang bersyukur, orang-orang fakir muhajirin pernah datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlu duthur bil ujur wad darajatil ula wan na'imil muqim."
Wahai Rasulullah, orang-orang kaya itu enak. Dia mendapatkan surga yang tinggi, masuk ke dalam surga. Sedangkan kami orang miskin tidak seperti mereka. Ya ingat, kaum fakir muhajirin menginginkan pahala seperti pahala orang kaya, bukan menginginkan kekayaan. Yang mereka keluhkan adalah mereka bisa beramal, kami tidak bisa beramal. Mereka dapat surga, kami rendah surganya atau tidak dapat surga. Rasulullah SAW bertanya, "Wa madzak ya Rasulullah?" Apa itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian kaum fakir muhajirin menjawab, "Yusallun kama nusalli." Mereka salat, orang-orang kaya salat sebagaimana kami orang miskin salat, sama pahalanya berarti. Wa yasumun kama nasum. Orang-orang yang miskin puasa, kaya puasa sebagaimana kami orang miskin puasa, sama pahalanya. Wa yatasaddaqun bifuduli amwalihim. Tetapi mereka bersedekah dengan sisa harta mereka. Kami orang miskin wala natasaddaq, tidak bisa bersedekah. Kalah sudah nih. Wa ya'tiqun wala na'tiq. Mereka orang kaya memerdekakan budak memerlukan uang. Dan kami orang miskin tidak bisa memerdekakan budak. Nah, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan amalan. Ala adullukum ala syai'in idza fa'altumu, maukah kalian aku beritahukan kepada sesuatu jika kalian kerjakan, tasbiquna man qablakum wala ahada yasbiqukum man ba'dakum. Jika kalian kerjakan ini, kalian akan mendahului orang-orang sebelum kalian, dan orang-orang setelah kalian tidak bisa menyampai derajat kalian. Apa itu amalannya? Tusabbihun wa tahmadun wa tukabbirun dubura kulli salatin salatan wa salatin. Kalian mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar di setiap setelah selesai salat 33. Pulang orang fakir muhajirin melihat orang kaya bersedekah. Ya, sama. Sedekah berapapun sama hartanya, sama pahalanya. Tinggal tasbih, tahmid, takbir setelah selesai salat. Makanya setelah salam jangan zikirnya memegang touch screen. Ya. Jangan main handphone. Zikir. Dan kalau seandainya sibuk dengan handphone, ya seperti yang tadi. Konsepnya apa? Ingat surga. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lama orang fakir muhajirin kembali lagi kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, sami'a ahlul amwal bima fa'alna fa'alu mithla ma fa'alna. Wahai Rasulullah, sebelum saya terjemahkan, tadi ada kata Rasulullah SAW, tidak ada yang bisa menyamai kalian kecuali yang mengamalkan seperti amalan kalian. Ketika mereka datang kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang kaya mendengar amalan kami dan mengamalkan amalan kami. Di akhir hadis Rasulullah SAW mengatakan, ya sudah, dzalika fadlullah yu'ti man yasha. Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Imam Al-Munawi mengatakan, hadza aqwa al-hujaj ala man faddala al-ghaniy asy-syakir ala al-faqir as-sabir. Ini adalah hujjah yang paling kuat bagi siapa yang mengedepankan kaya yang bersyukur dibandingkan miskin yang bersabar. Alhamdulillah. 31 tapi belum. Yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-aktsarun humul aqallun yaumal qiyamah. Yang artinya, orang-orang yang kaya mereka orang-orang yang paling sedikit nanti nikmatnya di hari kiamat. Nah, ini saya ingin pesan sedikit ya, bagi yang diluaskan rezekinya, jangan terlalu mewah-mewah di dunia. Sisakan untuk akhirat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Wallahi inni la aqdir an akula aladza ta'amikum." Aku sangat sanggup untuk makan makanan yang paling enak yang kalian makan. Wa albasa alyana libas. Dan aku sangat sanggup untuk memakai pakaian yang paling lembut kainnya dibandingkan pakaian kalian seluruhnya.
Walakinni astabqi akhirati. Akan tetapi aku sisakan itu untuk di akhirat. Jangan terlalu mewah-mewah. Beli kasur, ya, sekali duduk di nempel di sini langsung langsung mental, ya. Pas ditelepon pagi-pagi, "Assalamualaikum ya akhi, di mana?" "Afwan Ustaz, ana sedang di Singapura." "Ngapain?" "Sarapan." Lalu sarapan doang. Ya. Kadang-kadang satu roti, ya, karena itu rotinya publik figur 500.000. Subhanallah. Terlalu bermewah-mewah. Ya. Makanya Rasul SAW bersabda tadi, orang-orang yang diluaskan rezekinya mereka orang yang paling minim nikmatnya nanti di akhirat. Illa man qala biyadihi hakadha wa hakadha. Kecuali orang yang meletakkan hartanya begini di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini dalil yang kedua. Kaya bersyukur lebih tinggi dibandingkan miskin bersabar. 3-2. Yang ketiga, antum cek ayat jihad di dalam Al-Quran. Jihad adalah zirwatu sanamil Islam, amalan paling tertinggi di dalam agama Islam, amalan paling mulia. Kalau kita lihat onta, sanam itu kan adalah punuk onta. Punuk onta adalah bagian badan onta yang paling tertinggi. Ya, maka jihad adalah zirwatu sanam, amalan yang paling tinggi dalam Islam. Jihad tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan harta. Coba antum cek ayat-ayat jihad, pasti diawali dengan bi'amwalihim sebelum bi'amfusihim. Dengan harta dan nyawa. Harta dahulu. Tidak bisa berjihad. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengirim pasukan perang dan waktu itu di Madinah dalam keadaan paceklik, kekeringan. Beliau sedih, wajah beliau sangat sedih waktu itu karena harus berperang tapi nggak punya harta. Sampai datang Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dengan 70.000 onta yang di atasnya ada bekal makanannya. Berubah raut wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi sangat gembira. Semenjak itu Rasulullah SAW bersabda, "Ma dharra Utsman ma fa'ala ba'da hadzal yaum." Utsman tidak akan pernah berbahaya apapun yang dia lakukan setelah hari ini. Saking banyaknya sedekahnya Utsman bin Affan, 70.000 onta dengan bekal-bekalnya untuk berperang. Tapi ingat, ini sedikit menyimpang. Tapi ingat, siapa yang memasukkan Utsman ke dalam agama Islam setelah dapat petunjuk dari Rasulullah SAW? Abu Bakar As-Siddiq. Hai para ikhwah, jangan pernah remehkan satu SMS-mu untuk kamu sebarkan menghadiri pengajian. Mungkin di situ ada orang yang akhirnya masuk ke dalam pengajian gara-gara ingin hadir, menarik kajiannya, lalu dia bertobat kepada Allah SWT. Kalau antum baca sejarahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, memang pantas beliau menjadi manusia paling termulia setelah para rasul, para nabi. Seluruh wali-wali Allah kalah. Mau wali kutub, wali badal, wali santri kalah. Kadang-kadang sebagian orang ini terlalu berlebihan tentang wali-wali, subhanallah. Si fulan wali, si fulan. Kayaknya enak banget ngomong wali gitu. Emang jualan apa gimana? Apalagi ada yang ngaku-ngaku wali. Ya, Abu Bakar As-Siddiq tidak ada yang bisa mengalahkannya. Sehari ketika beliau masuk Islam, kemudian setelah itu hari yang kedua beliau sudah berdakwah. 5 orang yang beliau Islamkan, dan seluruhnya adalah 5 orang yang dijamin surga oleh Rasulullah SAW. Utsman bin Affan, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Al-Awwam, Abdurrahman bin Auf,
kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Subhanallah. Coba jadilah seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mungkin satu dakwah kita di media sosial ya akan berpengaruh kepada orang yang kita tidak tahu. Mungkin itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sa'ad bin Mu'adz umur keislamannya cuma 6 tahun. Umur 31 masuk Islam. Umur 37 mati syahid di peperangan Uhud. 6 tahun. Tetapi ketika meninggal, arasy-Nya Allah, makhluk yang paling agung yang pernah Allah ciptakan, yang paling besar yang pernah Allah ciptakan, dibawa oleh malaikat yang mulia, bergetar. Apa sebabnya? Sebabnya karena berdakwah. Beliau mengatakan, wahai kaum, kalau seandainya kamu tidak masuk dalam agama Islam, kaum beliau, kalian tidak masuk dalam agama Islam, maka kalian akan aku perangi. Masuk dalam agama Islam. Satu kaum masuk dalam, satu kampung masuk dalam agama Islam. Itu yang menyebabkan 6 tahun umur keislaman, akhirnya ketika meninggal, arasy-Nya Allah bergetar. Maka media sosial gunakan untuk berdakwah. Ya, media sosial gunakan untuk berdakwah. Jangan ikut-ikutan. Lagi viral ini, bicarakan ini. Apalagi ngikutin yang tidak bermanfaat. Ngikut-ngikutin yang viral-viral tidak bermanfaat. Ya. Gunakan untuk media sosial untuk berdakwah. Taib. Jadi sudah 3-3 para ikhwan. Ya. Yang kaya bersyukur, miskin bersabar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah ditanya, ayyuma afdal al-ghaniyyu syakir amil faqirus sabir. Jadi ini pertanyaan sudah dibicarakan oleh para ulama semenjak dahulu. Mana yang lebih utama? Yang kaya bersyukur, miskin bersabar. Maka Syekhul Islam menjawab, afdaluhuma atqahuma lillah. Fa in istawaya fit taqwa istawaya fid darajah. Yang paling utama dari keduanya adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika sama-sama di dalam ketakwaan, maka sama di dalam derajatnya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari ketika beliau ditanya, "Ayyun nasi akram?" Manusia mana yang paling mulia? Beliau menjawab, "Akramuhum 'indallahi atqahum." Yang paling mulia di sisi kalian, di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Maka saya kurang terlalu excited kalau seandainya ada orang miskin terlalu nunduk-nunduk kepada orang kaya, karena itu bukan tanda kemuliaan. Ya, itu bukan tanda kemuliaan. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perspektif yang ketiga. Harta yang keempat ya. Yang keempat tadi. Harta sangat harta adalah sesuatu yang sangat diminati oleh manusia. Dan itu tidak tercela di dalam Islam. Selama tidak melalaikan kewajiban dan tidak melanggar larangan. Harta sangat diminati oleh manusia dan itu tidak tercela dalam Islam. Selama tidak melalaikan kewajiban, tidak melanggar larangan. 10 orang yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk dalam surga. Al-'asyrah al-mubasysyaruna bil jannah. Mereka seluruhnya adalah saudagar-saudagar kaya. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id, kemudian Talha bin Ubaidillah, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah, seluruhnya adalah saudagar-saudagar kaya. Tetapi mereka berani meninggalkan harta mereka, menginfakkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Harta mereka bukan sebagai yang mereka tuju, tetapi sarana untuk menghantarkan mereka ke dalam jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajar manusia suka harta, itu wajar. Bahkan ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin tua
semakin suka terhadap harta. Yuhramu ibnu Adam wa yashibbu minhu itsnan. Anak manusia boleh tua, tetapi semakin tua semakin muda dari dia dua hal. Yang pertama, hubbu al-umur wa hubbul mal. Ingin umur panjang dan ingin banyak harta. Makanya kan semakin tua makin banyak bawa obat. Nggak mau sakit ya. Ya, sakit sedikit langsung obatin, sakit sedikit langsung obatin. Karena memang itu sifat manusia. Ya. Jadi kalau seandainya Anda sudah banyak bawa obat, nah itu yakini Anda tua sudah. Obat ini. Ya, jadi wajar. Allah berfirman dalam surat Al-Fajr ayat 20, "Wa tuhibbunal mala hubban jamma." Dalam surat Al-Adiyat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innahu lihubbil khairi lasyadid." Sesungguhnya manusia sangat suka terhadap khair, yaitu harta dunia. Bahkan kalau seandainya ada manusia memiliki dua gunung, dalam riwayat yang lain dua gunung Uhud. Satu gunung Uhud tuh Pak, dari ujung kanan ke ujung kiri, artinya panjangnya itu 8 km. Tingginya itu 1 km. Lebarnya itu sekitar 3 km. Saya minta waktu kajian online bersama kawan-kawan dari ITB. Saya katakan coba hitung berapa beratnya gunung Uhud. Karena sering Rasulullah SAW menyebutkan tentang gunung Uhud. Man shalla 'alal janazah falahu qirat. Barang siapa mensalati jenazah maka dia akan mendapatkan pahala 1 qirat. 1 qirat adalah mithlu Uhud. 1 qirat itu seperti gunung Uhud. Keluar angka berapa? 81,89 miliar ton. 81,89 miliar ton. Ya. Hitung aja itu nolnya berapa silahkan. Nah, kemudian para ikhwan dirahmati Allah, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Lau kana li bani Adam wadiyan min mal labtagha thalithan." Wala yamla'u jawfa ibnu Adam illa turab. Artinya, kalau seandainya anak Adam memiliki 2 lembah gunung emas, maka niscaya dia akan menginginkan yang ketiga. Apalagi kalau sudah tua. Semakin tua, semakin suka umur panjang dan harta. Ya. Jadi kalau seandainya ada orang tua kita, paman kita tentang harta, ya sudah, memang itu keinginannya seperti itu. Memang sifat manusia seperti itu. Suka terhadap harta, sifat manusia seperti itu. Ya, bayangkan kalau seandainya memiliki 2 lembah gunung, ingin yang ketiga. Padahal kalau sudah masuk kubur, tidak ada yang mengisi mulutnya kecuali tanah saja. Padahal kalau sudah mati, tidak ada yang mengikutinya kecuali amalnya saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yatba'ul mayyita thalathatu." Yang mengikuti mayat 3. Yang pertama ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarganya, hartanya, 1 dan 2. Yarji'u min husnan. Yang nomor 1 dan 2 akan pulang. Keluarganya, istri, anaknya akan pulang. Hartanya juga akan pulang. Tidak tinggal di kuburan tersebut. Yang akan tetap adalah amalnya. Nah, ini yang keempat. Kemudian, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah perspektif seorang muslim terhadap harta, yaitu harta yang bermanfaat sebenarnya untuk kita adalah yang kita sedekahkan atau jalankan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu harta yang sebenarnya bermanfaat untuk kita, bukan harta yang dikumpul-kumpulkan. Makanya saya
tidak terlalu excited dengan ukuran menabung gitu ya. Nabung kalau untuk umroh, haji oke lah. Ya, ataupun tetapi nabung untuk menumpuk harta nggak perlu, Pak. Nabung yang hakiki sebenarnya adalah yang disedekahkan di jalan Allah. Itu nabung sebenarnya. Memang kelihatannya tidak ada kelihatan oleh manusia, matanya tidak melihat, tangannya tidak merasakan, tetapi di sisi Allah dia tersimpan rapi, bahkan dilipatkan oleh Allah. Dilipatkan 10 kali 700 kali berlipat-lipat. Itulah harta sebenarnya yang bermanfaat untuk seorang manusia. Sekarang coba bikin persentase untuk diri kita sendiri. Ya, garis tengah di sini harta yang bermanfaat sebenarnya di sisi Allah. Tulis apa saja tuh. Kemudian harta yang masih dimiliki di dunia. Ini kalau kita mati menjadi harta siapa? Ahli waris. Berarti selama ini rumah yang kita tinggali, kalau catnya lagi buram, dicat kembali, yang bocor diperbaiki, itu sebenarnya sedang apa? Menunggui rumah siapa? Rumah orang. Ya, yang pamer-pamer itu dari publik figur, tanah 10.000 meter persegi, rumahnya tingkat 5, kolam renangnya 5, di atas rumah ada helipad, ada lapangan golfnya. Kalau mati milik siapa? Ahli waris. Ya, sedangkan harta yang sesungguhnya adalah yang dijalankan di jalan Allah, yang diwakafkan untuk masjid, terutama ini masjid ingin direnovasi katanya. Kemudian yang diwakafkan untuk lembaga pendidikan, selama itu ada untuk seseorang, dipakai kaum muslimin, maka niscaya pahalanya akan terus mengalir. Itulah harta tabungan. Makanya wajar Rasulullah SAW bersabda, was-sadaqatu burhan. Sedekah adalah bukti iman. Kenapa? Karena kita ini, jangan orang lain, kita sering mengimani sesuatu yang hanya dilihat dengan mata, didengar dengan telinga, dirasa dengan tangan. Itu yang kita imani. Sedangkan kalau bersedekah, secara otak kita, akal kita kurang hartanya. Kita nih punya 10.000, disedekahkan 20.000. Nah, rasa manusia kita apa? Berkurang. Padahal Rasulullah SAW bersabda, was-sadaqatu burhan. Sedekah adalah burhan, bukti nyata iman. Karena sedekah itu tidak kelihatan hasilnya. Sebenarnya yang dimilikinya adalah 20.000. Itu yang bermanfaat untuknya. Yang 80.000 ini adalah kalau saat itu dia mati, maka akan menjadi harta waris. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ikhwah, harta yang bermanfaat sebenarnya adalah yang digunakan untuk ketaatan, disedekahkan, dijadikan sebagai sarana untuk beribadah. Saya ingat kisah Bani An-Najjar. Siapa yang kenal kisah Bani An-Najjar? Nggak ada ya? Saya sebutkan kisahnya. Nabi Muhammad SAW tanggal 27 Safar tahun ke-14 dari kenabian, hari Kamis, beliau keluar dari rumah beliau. Saya sedikit bercerita jauh, nanti akan ke sini. Jauh tidak mengapa, agar kita mengingat bagaimana Rasulullah SAW berdakwah. Kemudian setelah itu beliau pergi dari rumah beliau di Mekah ingin ke Madinah, tapi ke arah selatan. Singgah beliau di Jabal Thur, di Gunung Thur. Di atasnya ada goa. Di situ selama 3 hari 3 malam. Malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad. Hari Senin
tanggal 1 Rabiul Awal tahun ke-14 dari kenabian, beliau berjalan dari Gunung Sur ke kota Madinah. 7 hari sampai hari Senin tanggal 8 Rabiul Awal. Sampai di Kuba, di perkampungan Auf ibn Amr atau Amr ibn Auf. Akhirnya di situ beliau mendirikan Masjid Quba. Kemudian 4 hari setelahnya, berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ya, Jumat. Ada yang mengatakan 4 hari, ada yang mengatakan 12 hari, 16 hari. Yang jelas beberapa hari Nabi Muhammad SAW di Quba, beliau pergi ke Madinah dengan menaiki onta beliau, Al-Quswa. Kemudian penduduk kota Madinah menyambut beliau. Dan mereka kan geram dengan penduduk kota Mekah yang menyakiti Rasulullah SAW. Dan begitulah iman kalau sudah masuk ke dalam hati, membela sunnah Nabi Muhammad SAW, mempertahankan keselamatan Rasulullah SAW. Mereka ingin memperlihatkan, wahai Rasulullah SAW, silahkan singgah di sini. Huna mana'ah. Di sini ada keselamatan. Jangan takut engkau. Silakan singgah di rumah kami. Silakan singgah di keluarga kami. Silakan singgah. Semuanya meminta Rasulullah SAW singgah di tempatnya. Rasulullah SAW mengatakan, khalluha fa innaha ma'mura. Biarkan unta ini berjalan. Dia sedang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai singgah, sampai mabruk, artinya tunduk unta tersebut di sebuah tempat. Kemudian naik lagi sebentar, kemudian jalan sedikit, tunduk lagi. Berarti itulah tempatnya. Dan disitulah perkampungan dari keturunan An-Najjar. Langsung Rasulullah SAW bersabda, ya Bani Najjar, thaminuni haitakum hadha. Wahai keturunan Najjar, berapa kalian jual tanah kalian ini? Kemudian Bani Najjar mengatakan, wallahi la natlubu thamanahu illa minallah. Demi Allah, kami tidak akan minta harganya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Semenjak itulah dibangun Masjid Nabawi. Sampai hari ini 14 abad yang lalu, hampir 15 abad. Berapa banyak pahala yang mereka dapatkan. Itu yang cerdas. Itu harta yang sebenarnya bermanfaat, bukan yang dipamer-pamerkan. Apalagi beli mobil mewah, pamer jadi ngonten, ya. Pamer saldo ATM, ngonten dengan saldo ATM. Malu ya, apaan sih? Apaan sih? Bandingkan dengan surga yang terakhir yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmatnya untuk penghuni surga yang paling terakhir. 50 kali lipat dari kekayaan salah satu raja-raja dunia. Yang pamer saldo ATM, apaan sih? Malu itu. Ini para ikhwan yang itu harta yang bermanfaat sebenarnya. Coba bayangkan 15 abad yang lalu terus mengalir pahala untuk Bani Najjar. Nah, kalau seandainya ada pengumuman nih, Masjid As-Sunnah ingin renovasi, semestinya sih 6 bulan selesai nih. Nah, nggak ada. Nggak perlu banyak-banyak ini. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harta yang sebenarnya bermanfaat adalah yang dijalankan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, yaqulu ibnu Adam, mali. Wahai anak Adam sering mengatakan, ini hartaku, ini hartaku, ini hartaku. Oh, ini rumah saya, Ustaz. Ini alhamdulillah pabrik saya. Ini rumah kecil saya, Ustaz. Padahal rumahnya lantai 5 gitu. Rumah kecil. Ya, ingin tawadhu tapi tidak pada tempatnya gitu. Ya. Enggak boleh begitu. Ya. Ini rumah kecil saya, Ustaz. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW kemudian mengatakan, anak Adam sering mengatakan, ini hartaku, ini hartaku, ini hartaku. Malaka ya bani Adam min malik illa ma akalta fa afnait aw labista fa ablait aw tasaddaqta fa amdait.
Tidak ada harta yang kau miliki wahai anak Adam kecuali yang engkau makan akan jadi tahi, yang engkau pakai akan hancur, yang engkau sedekahkan itu yang tersisa. Itu yang menemani kita kelak di hari kiamat. Itu yang menemani kita kelak kita di dalam kuburnya seorang manusia. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang poin yang terakhir yang ingin saya sampaikan, dan ini hanya menyebutkan poin-poinnya saja karena waktu tidak cukup, yaitu hartaku membawaku ke dalam surga. Dijadikan apa harta tersebut? Yang pertama tadi, diambil dengan cara yang halal. Maka jauhi mencari harta dengan cara-cara yang haram, seperti berlaku riba. 2, menipu dengan segala macam bentuknya. 3, menjual belikan barang-barang yang haram. 4, mencuri dengan segala macam bentuknya. Inilah 4 perbuatan besar dalam mencari harta yang haram. Riba, kemudian apa? Menipu dengan segala macam bentuknya. Kemudian apa? Menjual belikan barang haram. Yang ketiga, yang keempat, mencuri dengan segala macam bentuk, merampok, membegal, korupsi dan seterusnya. Hati-hati. Dari mana kamu dapat? Dan panasnya harta haram, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, doa tidak dikabulkan. Dan Allah akan menghancurkan hartanya. Saya pernah ketemu di Arab Saudi waktu itu, beliau jadi supir bus. Saya tanya, dulu kerja apa emang di Indonesia, Pak? Oh, saya dulu suka buat perusahaan fiktif di usaha trading, Ustaz. Dapat untung nggak? Kok kesini? Dia bilang, iya untung, Ustaz. Kadang dapat satu malam 100 juta. Tapi aneh ya, Ustaz, uangnya nggak berkah. Rumah saya beli kebakaran. Anak saya sering sakit. Istri saya nasehatin sekali, dia nyerocos 100 kali. Artinya hidupnya, uangnya cepat sekali habis. Saya bilang, itulah janji Allah. Itu ancaman Allah bagi harta yang haram. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah menghancurkan harta riba dan memperbanyak harta sedekah. Imam Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini. Yang dimaksud menghancurkan harta riba, harta yang didapat dengan cara yang haram, ada 2. Berkahnya habis, tidak bermanfaat meskipun terlihat banyak. Yang kedua, hartanya habis. Hartanya banyak tapi nggak manfaat. Dan itu yang beliau rasakan waktu itu. Itu betul, Ustaz. Malam itu dapat 100 juta, malam itu habis. Besok ngutang saya. Kejadian nyata ini. Saya dapati orang seperti itu. Nah, ini akibat usaha-usaha bikin perusahaan-perusahaan bodong di usaha-usaha trading. Jadi hati-hati pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa tidak kabul. Dan ada perkataan ulama salaf, kalau tidak salah dari Sa'id bin Jubair, inna akalatar riba mujarrabun lahum su'ul khatimah. Sesungguhnya pemakan harta riba sudah terbukti mereka pasti memiliki akhir hidup yang buruk. Ya. Kalau antum perhatikan yang bekerja dengan harta riba, perhatikan anak-anaknya. Anak-anaknya hamil di luar nikah, anak-anaknya hancur, tidak jadi ahli ibadah, sulit diajak kepada agama, dan seterusnya. Karena dia panas, harta haram adalah panas. Kemudian yang kedua adalah kiat untuk membawa harta ke dalam surga, yaitu meletakkan harta dalam ketaatan kepada Allah. Di antaranya membayar zakat. Yang kedua, bersedekah. Yang ketiga, memberi piutang kepada orang lain. Saya pernah ceramah di Roja TV tentang
indahnya menghutangi orang lain. Setelah kajian, banyak WhatsApp yang masuk. Assalamualaikum Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz, saya sudah dibebaskan hutangnya. Rupanya yang mendengar ceramah saya orang yang menghutangi dan menunggu bayaran orang lain. Ceramah saya mengatakan indahnya menghutangi orang lain. Salah satu adab menghutangi orang lain adalah membebaskan hutang. Maka banyak yang WhatsApp, terima kasih Ustaz, saya sudah dibebaskan hutangnya. Ya. Maka Bapak Ibu, salah satu cara untuk meletakkan harta dalam ketaatan, memberikan piutang kepada orang lain. Yang kedua, menunggu orang yang sulit bayar hutang. Yang ketiga, membebaskan, menghalalkan orang yang sulit bayar hutang. Kemudian yang selanjutnya adalah menggunakan harta tersebut untuk beribadah kepada Allah, seperti berhaji, berumrah, atau memfasilitasi orang untuk beribadah kepada Allah, seperti membiayai haji orang lain, membiayai umrah orang lain, kemudian membiayai sekolah agama orang lain, membantu kegiatan-kegiatan keagamaan, membukakan puasa orang lain, menghilangkan kelaparan, kehausan orang lain. Ini semoga yang disampaikan bermanfaat karena waktu. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya punya waktu 15 menit ya untuk pertanyaan. Izin yang dari Ahmad Jamaah. Boleh. Kirim pertanyaan itu ke sini. Iya. Ustaz. Enggak, langsung aja. Saya baca di sini. Pertanyaan dari ibu-ibu dulu. Ladies first ya. Apakah harta syubhat yang didapat bisa mendatangkan pahala? Jawabannya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Yang halal jelas, yang haram jelas, di antaranya perkara yang syubhat. Faman ittaqas syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Siapa yang menjauhi perkara yang syubhat, maka dia sudah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Jadi semestinya dijauhi yang syubhat. Taib, apakah mendatangkan pahala? Maka jawabannya, jika diletakkan di jalan Allah, semoga mendatangkan pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan kedua, jika ada dua pilihan disebabkan lahannya terbatas, mana yang utama? Membangun masjid atau membangun pondok pesantren? Dua-duanya bagus. Masjid bisa, pesantren bisa. Dua-duanya bagus untuk dilakukan. Wallahu a'lam. Menyambung menyebarkan kebaikan yang Ustaz sebutkan, bagaimana menyikapi ucapan teman yang sudah mengaji mengatakan jangan sering menge-share tausiah atau ilmu sedangkan kamu sendiri tidak mengamalkannya? Maka ini adalah syaitan berbentuk manusia. Ya. Iya, saya katakan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Orang-orang yang memberikan bisikan-bisikan kepada hati-hati manusia dari bangsa jin dan manusia. Kecuali kalau seandainya niatnya untuk menasihati orang tersebut. Wahai fulan, boleh untuk menyebarkan nasihat ilmu, tetapi berusaha juga untuk mengamalkannya. Ini mungkin nasihat. Tetapi yang saya pahami dari pertanyaan adalah dia melarang orang untuk menyebarkan nasihat. Ya, ini tidak benar. Mungkin berapa banyak satu video kajian. Saya kemarin baru ke Mekah, ke Madinah. Kayak ketemu orang saya nggak tahu siapa. Ketemu nangis kemudian mengatakan, Ustaz, satu video Ustaz merubah hidup saya. Tuh yang berpahala adalah yang buat video, yang nyebarkan. Saya nggak tahu siapa dia. Yang motong-motong video. Ya, itu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati, maka itu perkara yang sangat luar biasa. Karena setiap perbuatan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Gini, ini sekarang yang berbicara di hadapan Bapak Ibu, apakah dia suci seperti malaikat? Enggak. Bahkan seperti perkataan Muhammad bin Wasi' rahimahullah, "Lau kanati dzunub laha raihah
ma yajlisu ahadun ilayya. Kalau seandainya dosa itu berbau, niscaya tidak ada yang sanggup untuk duduk di samping saya. Penuh dosa, maksiat. Tetapi kenapa kita harus berdakwah? Mungkin dengan dakwah ini sebagai motivasi kita untuk lebih memperbaiki diri. Mungkin dosa-dosa saat kesendirian kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikan yang nasihat itu disampaikan kemudian diamalkan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul memang kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Besar murka Allah cuma mengucapin tapi tidak diamalkan. Betul itu. Tetapi manusia kadang ada waktu lemahnya. Manusia ada kadang waktu futurnya. Mungkin saat ketika dia lemah, dihapus dosanya saat ketika lemah dengan dakwah-dakwah yang dia sampaikan. Bisa dipahami ini? Taib. Pertanyaan, jika saya menabung buat donasi sebagian dan menjaga jika di waktu-waktu kurang sehat karena suami wafat dan usia sudah lansia, mohon nasihatnya. Jawabannya adalah menabung tidak tercela, tetapi saya ingin mengatakan sebagian orang menumpuk-numpuk hartanya dengan dalih menabung. Dan itulah manusia. Antum tahu tafsiran wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia sangat suka terhadap khair. Khair di sini harta. Kata Imam Ibnu Katsir, tafsirannya dua. Sangat suka terhadap khair, sangat suka terhadap harta, tafsirannya dua. Yang pertama, manu', yaitu jamu', suka mengumpulkan. Yang kedua, manu', tidak suka ngasih. Nah, menabung yang tercela dari situ tadi. Ya. Opsi menabung boleh saja. Tetapi jangan sampai dalam kondisi menumpuk-numpuk harta, tidak disedekahkan dengan dalih nabung tadi. Wallahu a'lam. Alhamdulillah saya rajin sedekah. Sedekah tidak akan membuat kita miskin. Saya sangat yakin itu. Namun sekarang ini saya agak grogi bersedekah karena perusahaan lebih pemasukan lebih kecil dari pengeluaran. Saya sekarang Saya sekarang pensiunan dengan penghasilan terbatas. Maka jawabannya, Bapak ini mungkin sudah merasakan indahnya bersedekah. Tetapi ada kemudian keraguan-raguan. Penghasilan tidak seperti dulu. Maka saya ingin memotivasi. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya, "Ayyus shadaqati a'zamu ajran?" Wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling besar pahalanya? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Anta saddaq." Kamu bersedekah dalam keadaan sahihun, syahihun, takhshal faqra wa ta'mulul ghina. Kamu bersedekah dalam keadaan kamu sehat. Dan biasanya orang sehat itu dia bakhil karena ingin makan, ingin kemana, menikmati sehatnya. Makanya akhirnya dia bakhil. Takut miskin, ingin kaya. Itu sedekah paling besar pahalanya. Dalam riwayat yang lain, juhdun muqim, sedekah yang dikeluarkan dalam keadaan keterbatasan. Semakin terbatas, semakin besar pahalanya di sisi Allah. Kenapa? Ya, siapa yang bisa jawab? Yang bisa jawab saya kasih hadiah. Semakin terbatas sedekah, semakin besar pahalanya. Nah, yang bisa jawab saya kasih hadiah. Hah? Bukti keimanan, Pak. Silakan, Pak. Besar, benar jawabannya. Kalau salah pun saya kasih hadiah. Karena saya katakan siapa yang bisa jawab, maka saya kasih hadiah. Mau benar mau salah, ini benar jawabannya. Karena itu bukti keimanan. Ya, bukti keimanan. Karena tadi kita mengimani seperti yang Bapak sebutkan ini. Saya suka sedekah saat kaya. Wajar dong bersedekah. Ya. Yang lebih luar biasa lagi saat keterbatasan bersedekah. Seperti
Siapa? Dalam sejarah Nabi. Seperti siapa? Yang bisa jawab saya kasih. Hah? Yang bisa jawab saya kasih. Seperti siapa? Hah? Abu Bakar As-Siddiq. Jawabannya salah. Nah, kaum Ansar jawabannya benar. Walau kana bihim khasasah. Meskipun mereka kaum Ansar dalam keadaan juga sangat perlu khasasah, miskin mereka. Tapi mereka mau berbagi dengan kaum Muhajirin. Semakin besar, semakin minim, semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya ada orang kaya bersedekah 1 juta per hari, wajar aja karena dia punya miliaran, triliunan. Tapi kalau seandainya ada orang miskin, penghasilan cuma 10.000 per hari, tapi dia sedekahkan setengahnya per hari, 5.000. Ini yang luar biasa. Inilah yang dimaksud dalam hadis Rasulullah SAW, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Bentengi diri kalian dengan neraka walaupun bersedekah hanya setengah kurma. Setengah kurma harganya berapa? Nggak ada harganya. Ya. Jadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, saya pernah punya pengalaman dalam masalah ini. Ada orang kenalan saya, beliau sekarang tinggal di London. Beliau mengatakan, Ustadz, saya di PHK pada waktu COVID. Berarti kan baru-baru aja. Dari perusahaan minyak, beliau tenaga profesional, orang Indonesia, kerja di perusahaan minyak di Arab Saudi, lalu di PHK karena COVID. Saya itu setelah di PHK, saya lebih dekat dengan Allah. Bisa menghafal Quran, sholat berjamaah, 5 waktu di masjid pertama. Kadang saya azan, kadang saya iqamah, kadang saya imam plus makmum sendirian, nggak ada yang sholat gitu. Tapi kenapa beberapa kali saya menawarkan pitai saya tidak diterima? Sudah proses mau wawancara ditolak. Mana janji Allah, Ustaz? Lalu saya katakan, sabar. Allah sedang menguji kita dan rasakan indahnya kesabaran. Masalahnya bukan di situ, Ustaz. Ya, ini hampir sama. Masalahnya, ini mau masuk bulan Ramadan. Dulu, ketika saya diluaskan rezekinya, saya bisa beramal banyak, Ustaz. Saya bisa membukakan puasa beberapa masjid di Indonesia. Sekarang terbatas, Ustaz. Maka saya katakan pada waktu itu persis seperti jawaban saya. Juhdun muqim. Semakin sedikit harta, semakin bersedekah, itu semakin besar pahalanya. Karena itu bukti apa? Iman. Wallahu a'lam. Saya seorang pedagang, setiap waktu sholat saya sering datangi pembeli dan kadang telat atau luput sholat jamaah. Ingin saya seperti Umar bin Khattab untuk mensedekahkan dagangan semua, tetapi itu usaha saya satu-satunya. Mohon solusinya, Ustaz, agar saya tidak terluput sholat berjamaah dalam berdagang. Jawabannya adalah jadilah laki. Laki itu bagaimana? Disebutkan dalam Al-Quran, Rijal la tulhihim tijarah wa la bay'un an dzikrillah wa iqamis salat wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Dalam surah An-Nur disebutkan para lelaki sejati adalah, makanya Allah memakai kata-kata rijal. Makanya orang Arab Saudi kalau mengatakan anaknya ini rejal, maksudnya pejuang, tangguh. Rijal, laki-laki yang dagangan mereka tidak melalaikan mereka dari mendirikan sholat, mengingat Allah, membayar zakat. Mereka takut hari kiamat, yang pada waktu itu mata dan mata hati berbolak-balik. Jadilah laki, tutup. Ustaz, kalau seandainya tutup nggak dapat, nah di situ ujiannya. Di situ ujiannya pada ikhwan. Ya, wallahu a'lam. Sedekahnya seorang istri itu bagaimana ya Ustaz? Sedekah dari hartanya. Seorang istri dapat pemasukan istri itu adalah dari nafkah suami,
kemudian dari harta mahar, kemudian harta waris, harta hadiah, itu saja pemasukan itu. Kecuali kalau seandainya dia berusaha seperti zaman sekarang, maka di situ dia bersedekah. Tapi saya nasihatkan, meskipun harta yang dimilikinya itu adalah harta dia, hasil usaha dia, maka salah satu adab seorang istri adalah memberitahukan kepada suami, sehingga sang suami tidak seperti dilangkahi. Rasulullah SAW bersabda, la tunfiqil mar'atu syai'an min maliha illa bi'izni zawjiha. Tidak boleh seorang istri mensedekahkan sedikit pun dari hartanya kecuali dengan izin suaminya. Tapi di sini bukan haram, hanya sebatas adab seorang istri. Karena seorang istri adalah wanita dewasa, muslimah dewasa, seperti suami, lelaki muslim dewasa, berhak dia berlaku pada hartanya sekehendaknya. Cuma sebatas adab sebagai kepada seorang suami, maka dia memberitahukan, bukan minta izin, tetapi apa? Memberitahukan. Ini yang bisa sampaikan. Semoga yang disampaikan bermanfaat. 2 jam kita ya, nggak salah ya? Nah, mohon maaf kelamaan ya. Karena ada yang protes, Ustadz lama banget ceramahnya. Ya, ini yang bisa sampaikan. Wallahu a'lam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.